Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Bikin emosi, host salah satu TV swasta di Indonesia sebut timnas Indonesia dengan sebutan Garuda Bule. Duh, ini luar biasa sih. Luar biasa menyakitkan buatku ya, karena aku tahu pemain yang dinaturalisasi itu adalah orang Indonesia juga, karena dia memiliki garis keturunan Indonesia. Ini host harus diajarkan kewarganegaraan, atau mungkin dulu PPKN-nya waktu belajar di sekolah agak rendah ya, karena nggak mengerti soal kewarganegaraan. Kamu harus tahu ya siapa host ini. Nanti aku kasih tahu namanya. Kalau kewarganegaraan itu bisa dipilih kalau kita punya darah Indonesia. Namun jika tidak punya darah Indonesia, orang lain saja di luar negara gitu, dan harus tinggal di sini 5 tahun dulu baru bisa menjadi kewarganegaraan Indonesia. Kamu ini pasti nggak belajar PPKN ya atau kewarganegaraan. Kok gitu sih ngomongnya? Menjijikan banget. Nah, di dalam ayat tersebut dia bilang timnas Indonesia berarti tidak 100% kan Garuda Bulenya, katanya gitu. Nah, nama orang itu adalah Doni De Keyzer. Nah, itu teman-teman bisa lihat, kalau nggak salah acara TV itu Nusantara TV. Di situ ada Bung siapa namanya? Bung Binder. Sama satu lagi narasumber aku nggak kenal. Nah, yang manas-manasin itu adalah si Doni De Keyzer ini. Dia bilang berarti nggak 100% Garuda Bule kan? Matamu nggak 100% Garuda Bule. Kita semua Indonesia. Aduh, luar biasa, ini penghinaan terhadap negara nih. Masa tim Gak 100% Garuda Bule kan? Garuda Bule itu siapa pertanyaannya? Nah, mereka semua itu orang Indonesia. Tidak ada lagi namanya Garuda Bule, Garuda lokal. Kalau misalkan ada Garuda Bule, berarti ada Garuda lokal dong. Ya, di dalam timnas Indonesia, kalau mereka sudah terjun ke lapangan, berjibaku, berdarah-darah, berkeringat untuk timnas Indonesia, kenapa kita harus bilang mereka Garuda Bule? Tahu mereka sudah jadi orang Indonesia, bukan bule lagi yang tiba-tiba jadi orang Indonesia. Jadi jangan bikin statement yang ya seperti provokator lah seperti itu. Mari kita lihat komen dulu. Ini stasiun Nusantara TV, ingat-ingat dan cari akunnya. Itu kan akhirnya netizen mulai cari-cari akun. Bahaya ini, bahaya. Bukan tukang cukur, tapi kali ini adalah ilustrator. Oke guys, rumor Kevin Dix bakar besi akan segera bela timnas Indonesia itu semakin gencar dan semakin rame nih guys. Semakin seru kita punya timnas nanti nih kalau datang betul-betul si Kevin Dix ini teman-teman. Apalagi kali ini ada seorang ilustrator yang membocorkan rumor Kevin Dix akan bergabung ke Indonesia. Masih ingat kan zaman Mesilgers waktu menuju di proses menjadi WNI ya, waktu itu dibocorin oleh tukang cukurnya. Waktu itu tukang cukurnya itu ngasih lihat chat Mesilgers yang minta dipotongin rambutnya sebelum dia tampil lah waktu itu di Kemenkumham apa mana sih, gue lupa dah waktu itu. Kali ini seorang Kevin Dix ya, dari seorang ilustrator yang dia ngirim Kevin Dix soal artnya ya, seni yang dia buat untuk seorang Kevin Dix. Jadi dia bilang kalau misalkan bisa nggak Bang Kevin, ibaratnya aku mau ngirimin ini ilustrasi buatan aku buat lo gitu loh. Kevin Dix bilang, oh nggak usah dikirim lah intinya gitu loh. Insya Allah aku akan ada di Jakarta. Nah, jadi Kevin Dix bilang kalau misalkan I hope that I'm in Jakarta soon. Semoga dia ada di Jakarta dalam waktu dekat supaya lu nggak usah ngirim gitu loh, bisa langsung ngasih. Oke, jadi kita tinggal tunggu aja update-nya guys. Kemungkinan besar Kevin Dix akan segera merapat ke Indonesia. Gimana menurut? Nah, semoga dia datang ke Jakarta tujuannya untuk proses ya naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraannya dia dan juga perpindahan federasinya dia. Jadi ya kita sangat berharap Kevin Dix ini bisa membela timnas Indonesia. Bukan hanya dia sih sebenarnya. Kemudian ada nama Jairo Ritwell dan juga Mauro Zalstra itu yang belum sampai sekarang. Tapi yang paling gencar sebenarnya Mauro Zalstra itu dan si Kevin Dix ini, yang kita masih tunggu kabarnya sampai hari ini si Jairo Ritwell teman-teman, karena belum ada kabar sama sekali kan. Tapi kita berharap Kevin Dix bakar besi nanti datang ke Jakarta ya, soal itu teman-teman ya, entahlah untuk urusan apa, tapi ini seperti lampu hijau untuk timnas Indonesia kalau si Kevin Dix ini mau membela timnas Indonesia. Ini keren ini. Ini sebenarnya gue kagak mau nih ya bahas-bahas ini ya.
Cuma karena gue terganggu nih sama statementnya nih bapak mana nih, bapak ini nih, gue nggak tahu nih bapak siapa. Di salah satu stasiun TV interview Bung Binder dan juga Bung Joy. Apaan sih ini si Bung Joy masih dikasih ruang aja, heran gue. Sebuah statement yang sangat mengganggu sekali nih, yaitu Doi bilang Maklum senior, pengamat senior di Indonesia. Jadi ya mau bagaimana lagi? timnas kita sekarang adalah Garuda Bule. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Ini mau bangunin macan dari kandang apa gimana ini? Gue makin kesini makin yakin nih, kalau ada something nih. Kenapa sih kita nggak bisa bersatu aja gitu untuk masalah sepak bola ini? Kenapa sih? Kenapa yang disinggung tuh naturalisasi terus? Kenapa sih? Makin heran gue. Sadar nggak sih kalau misalnya pemain-pemain yang dinaturalisasi memiliki keturunan dan juga sah menurut undang-undang negara kita dan juga berdasarkan aturan FIFA. Dan tahu nggak mereka ini nih yang ada di sini nih, termasuk si El Nyengir nih, mana nih? Ini si El Nyengir itu mengorbankan banyak hal untuk bisa membela negara ini. Karir, prospek jangka panjang. Mereka akan dianggap orang asing di Eropa. Dan mereka nggak peduli untuk urusan itu semua. Karena mereka decide memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Mereka bukan cuma main bola doang. Mereka tuh WNI. Nanti pas pemilu mereka juga pakai hak suara mereka. Nanti si Hilgers, Jaitses, Tom Haye, ininya ungu nih, nanti ininya ungu. Mereka sama kayak gua, sama kayak kita semua WNI. Bisa-bisanya ada di stasiun TV loh, aneh banget. Dan ini bukan datang dari narasumber statementnya, tapi dari presenternya. Resah nih, gue resah nih, heran gue. Mau sampai kapan sih begini, mau sampai kapan? Capek banget gue. Mari kita... Sebenarnya ya tidak ada salahnya kalau mau mengkritik timnas atau mau tidak suka atau suka, itu urusannya mereka gitu. Tapi kalau ada statement seperti ini ya, dan juga bukan dari narasumbernya tapi dari ya hostnya, berarti ini bukan 100% Garuda Bule. Wah ini gila, Garuda Bule yang mana, kan pertanyaannya itu. Dan akhirnya kan membangunkan ya jari-jari netizen yang tadinya diam, akhirnya mencari-cari akunnya. Dan akhirnya ini benar merambat kemana-mana kalau sudah sampai seperti ini nih. Surat terbuka buat TV yang bikin acara ini semalam. Ya aku minta kalian minta maaf ya, terutama hostnya ini. Minta maaf. Ya dia mengeluarkan statement. Iyalah harus minta maaf itu. Jangan hanya diam-diam saja dia tuh habis bikin statement, habis itu kabur, jangan. Yang aneh, Garuda Bule. Asli aku nggak habis pikir ada host begini ya. Tapi kalian tahu nggak? Aku tahu sih apa maksud si host ini. Jadi ini program TV mengundang Bung Binder dan Bung Anton Sanjoyo untuk jadi narasumbernya. Kalian semua tahu ya, Bung Binder ini adalah orang yang objektif dan mendukung program timnas sepenuhnya. Sementara Bung Anton Sanjoyo ini adalah orang yang memang kontra dengan PSSI, ya kan, nggak suka naturalisasi, nggak suka Sintayong, seperti Bung Towel. Mungkin karena sepanjang percakapan ya, Bung Anton Sanjoyo tidak ada mengeluarkan statement-statement yang kontroversial. Nah mulai nih si host mancing. Ya tidak Garuda Bule katanya gitu kan. Harapan dia ya, Anton Sanjoyo terpancing dan mengeluarkan pernyataan kontroversial seperti yang lalu-lalu. Sehingga akhirnya harapan dia ya ini rame tapi yang dibully adalah Anton Sanjoyo. Kalau kau mau cari rating TV-mu dengan menghina Garuda, nggak begini caranya bos. Pernyataan udah menghina Garuda ya. Jadi maksudmu pemain naturalisasi itu adalah orang bule. Wah gawat. Kau harus minta maaf. TV ini harus minta maaf. Dan aku salut dengan Bung Binder ya. Ketika dia mengeluarkan pernyataan Garuda Bule, Bung Binder itu tidak tertawa loh. Dia bahkan merasa kayak miris gitu. Coba lihat ekspresinya. Ya salut untuk Bung Binder ya. Dan host ini, TV ini harus minta maaf. Eliano Rejders dipastikan akan mengenakan nomor 7 saat berseragam timnas Indonesia. Hal ini terungkap ketika ia menjalani sesi pemotretan usai resmi menjadi WNI beberapa hari lalu. Eliano akan menggantikan Marcelino yang sebelumnya mengenakan nomor tersebut. Selain nomor punggung, posisi Eliano di lapangan juga mirip dengan Marcelino, sehingga kemungkinan besar Marcelino harus berganti nomor. Dari segi peran di starting lineup, Eliano berpeluang besar menjadi andalan baru, menggantikan Marcelino di tim utama. Apakah kalian setuju Marcelino digantikan? Ya tergantung kebutuhan, mau dia dibutuhkan atau tidak ya tergantung dari pelatih Sintayong, ya kan. Nah kalau misalkan Marcelino tidak bersaing dan juga tidak mampu menunjukkan kualitas dia di lapangan, ya pasti posisinya dia akan tergantikan sama Eliano Reinders. Karena kalau kita lihat posisinya Eliano dan juga Marcelino ini agak mirip teman, tapi ada sedikit kelebihan dari Eliano. Eliano itu dia bisa bermain di berbagai posisi teman-teman. Jadi ini ya salah satu keuntungan buat Eliano, dan ya si Marcelino harus kerja keras lagi kalau dia tidak mau tergantikan oleh si Eliano Reinders ini teman-teman.
pemain anyar Timnas Indonesia. Eliano Reijers punya tato menarik di betis kaki kanannya. Bergambar wajah seorang wanita dengan mengenakan headpiece lengkap, dengan bajunya penuh motif. Mengundang Ini perhatian anak memang tatonya dia banyak ini. para warganet. Netizen ada yang menyebutkan, itu gambar pahlawan wanita Maluku, Martha Christina Tiahahu. Kayaknya gambar pahlawan wanita Maluku, Martha Christina Tiahahu, tulis warganet. Jika benar bahwa tato di kakinya adalah Martha Christina Tiahahu, maka pengetahuan Eliano Reijers tentang Indonesia patut diacungi jempol. Iya betul. Martha Christina Tiahahu 1809-1818 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda di Maluku. Bagaimana pendapat kalian? Ini yang bilang kemarin malu, tidak bangga, Garuda bule. Ini statement semacam-macam serang mereka nih. Ini luar biasa ini, mereka punya jiwa nasionalisme yang tinggi sekali. Ini lihat dia punya kakaknya ada tato seperti pedang atau apa itu dari Maluku itu teman-teman. Beda dengan abangnya pemain Timnas Belanda dan AC Milan, Tijani Reijers punya tato bergambar parang salawaku. Parang salawaku, sepasang senjata tradisional dari Maluku. Itu artinya mereka cinta dengan Indonesia. Jadi jangan membeda-bedakan, bilang bule lokal lah, bule Garuda, Garuda bule atau apa. Mereka itu orang Indonesia, jadi jangan sampai mereka dibeda-bedakan hanya karena mereka lahir di luar negeri gitu. Jangan bedakan mereka dengan anak-anak Indonesia yang lahir di sini dengan mereka yang lahir di sana. Sama saja status mereka sekarang itu orang Indonesia, bukan bule itu. Bahrain ini nanti tim Garuda nggak 100% Garuda bule ya? Maksud kamu Garuda bule apa bang? Garuda bule? Nggak ada bang Garuda bule. Ya betul. Ini membawa nama Indonesia, Timnas Garuda bang. Garuda Indonesia bang. Tapi bukan pesawat ya, Garuda Indonesia. Enak aja ngatain Garuda bule. Ini orang nggak paham kali ya, kalau masih ada darah Indonesianya nggak paham sama sekali. Gua heran nih TV mana sih yang ada narasumber yang seperti itu. Kalau Bung Binder gue masih salut dah sama Bung Binder. Respect gue sama Bung Binder. Tapi itu loh, siapa itu yang botak itu, yang satunya yang tengah sama hostnya nih. Ini TV mana sih guys? Wah ini parah nih stasiun TV nih. Udah bilang Garuda, kita udah dibilang Garuda bule. Waduh, parah. Minta maaf gak lu? Nih host mau bakal digoreng supporter juga nih. Parah. Ini gue kasih tahu ya, kami ini nggak pernah ganggu. Tapi kalau kami diganggu, menyala semua. kami akan bisa menghancurkan karir kalian semua. Ngeri. Yang menjelekkan timnas kita. Untuk urusan politik bisa kami selesaikan. Bisa kami buat seperti 17% kemarin. Gitu. Tapi jangan coba-cobalah. Aku pikir ini sudah nggak ada lagi selentingan-selentingan naturalisasi, diaspora, apapun itu. Masih ada aja. Sekarang malah dikata. Pertama bilang ada yang malu, kemudian tidak bangga, kemudian muncul akamsi. Sekarang Garuda bule lagi. Entah besok, lusa atau bulan depan ini statement untuk timnas Indonesia ini, khususnya pemain diaspora ini apa lagi nih? TV ini harus minta maaf. Ya, seorang host mengatakan kata-kata Garuda bule. Ya, Garuda bule. Kata-kata yang tidak pantas untuk diperkatakan. Dan itu menghina Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Ya, buat kalian yang belum tahu ya, jadi ada sebuah stasiun TV yang menayangkan program TV. Dan program TV itu sedang membahas sepak bola dengan mengundang narasumber Bung Binder dan juga Bung Anton Sanjoyo. Jadi mungkin kalian tahu Bung Binder ini adalah orang yang objektif ya, mendukung semua program timnas dari konten-kontennya.
Sementara Bung Anton Sanjoyo adalah salah satu pengkritik PSSI, pengkritik naturalisasi, dan juga pengkritik Sintayong. Jadi analisaku adalah host ini ingin supaya Bung Anton Sanjoyo itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial seperti yang udah lalu-lalu. Nah, tapi kan maksudnya begini loh teman-teman. Dia ini sedang membawa acara itu di stasiun televisi dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau tidak salah ini acaranya itu live, itu di Nusantara TV teman-teman. Nah, ini disaksikan oleh semua masyarakat Indonesia yang mungkin menonton stasiun televisi ini. Nah, sebenarnya tidak perlu mengeluarkan statement-statement yang kontroversial seperti itu. Karena kembali lagi bahwa mereka-mereka yang dinaturalisasi, ya kita anggap saja mereka dinaturalisasi, atau mereka yang pertama adalah warga negara Belanda kemudian menjadi orang Indonesia, warga negara Indonesia. Oke, dulu memang mereka itu bule, ya, bule Belanda. Tapi ketika mereka sudah dinaturalisasi atau mereka sudah menjadi WNI, pegang paspor Indonesia, ada KTP-nya, ya mereka itu bukan lagi bule, mereka sudah orang Indonesia. Toh mereka di lapangan itu juga membawa nama Indonesia, ya memakai logo Garuda. Jadi kalau mereka pakai logonya ke NVB, ya mereka bule begitu. Ketika lawan Indonesia mereka bule yang lawan kita. Tapi ketika mereka bermain untuk Indonesia, tidak ada istilah lokal, tidak ada istilah diaspora dan lain sebagainya. Tidak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dikotak-kotakan. Mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa terpisahkan. Mereka ini berjuang bersama-sama untuk membawa sepak bola Indonesia itu lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, harusnya statement-statement seperti ini tidak perlu dikeluarkan. Dan kalau bisa acara-acara seperti ini itu dipandu oleh orang-orang yang memang juga mengerti soal sepak bola dan juga seluk-beluk timnas. Jangan sampai hostnya itu tidak mengerti soal sepak bola tapi mau mengangkat program soal sepak bola. Oke lah, kita di sini kita lihat ada dua narasumber yang kalau boleh dibilang mereka ini ya senior lah dalam soal pengamat sepak bola. Karena kalau kita lihat Bung Binder, Anton Sanjoyo, mereka ini pengamat-pengamat sepak bola yang mungkin kita belum lahir, mereka sudah menjadi pengamat sepak bola. Nah, kalau TV, stasiun televisi mau mengundang narasumber-narasumber seperti ini, seharusnya hostnya juga itu mengerti sepak bola supaya tidak mengambang kemana-mana dengan bilang Garuda bule dan lain sebagainya. Itu kontroversi dan menurut saya itu akan mengundang ya, pro dan kontra. Oke, pro dan kontra menurut saya tidak ada masalahnya karena itu hal yang wajar. Tetapi kalau ada statement-statement yang sedikit mengganggu ya, timnas, tahulah akibatnya seperti apa. Karena supporter Indonesia ini ya, tidak mau kalau timnas itu diganggu. Ayolah kita bersama-sama dukung timnas Indonesia. Ya apa susahnya sih kita bilang ya, mereka ini orang Indonesia, jangan bilang mereka bule. Kalau seandainya mereka dengar kemudian mereka mengerti atau keluarga mereka melihat menonton video ini dan bilang oh ternyata masih dianggap bule, apakah mereka tidak sakit hati? Pastinya mereka sakit hati. Jadi jangan sampai besok-besok ada lagi statement-statement yang ya konyol seperti ini teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen untuk host dari Nusantara TV teman-teman, yang bilang Garuda bule. Ada statementnya seperti itu soal timnas. Mereka membahas timnas yang akan melawan Bahrain tanggal 10 nanti teman-teman. Nah, kemudian si host ini mengeluarkan kata-kata, dia bilang berarti tidak 100% Garuda bule. Nah, itu yang memancing netizen mengeluarkan ya unek-unek mereka. Ya, akhirnya dia narasinya di counter lah oleh supporter Indonesia. Jadi ya jangan sampai ada lagi ke depan statement-statement seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.